Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Sebelum ibadah Pelkat PT, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari Gita Bakti 22 bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di ibadah virtual Pelkat Teruna ini Tuhan. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Adik-adik, mari kita membaca nas pujian yang diambil dari Mazmur 133 yang pertama sampai yang ketiga. Izinkan abang yang membacanya ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dipersilakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 262 bait yang ketiga, Bagai Rusa Rindu Air. Suka
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ningsi. Silakan Kak Ningsi. Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dulu dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Setelah kita buka bersama-sama, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih untuk pagi hari kami anak-anak-Mu boleh bangun dan beribadah kepadamu. Pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mencerna apa yang kami dengarkan dan nantinya boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab kita. Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Kakak akan bacakan ayat-ayatnya untuk kita semua. Judul perikop, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Atau adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus dengan menjadi sia-sia. Teman-teman, tema bacaan kita hari Minggu pagi ini adalah bersatu di dalam Kristus. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar salah satu slogan ini di sekolah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini adalah salah satu slogan untuk membakar semangat bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah ataupun bercerai. Salah satu hal yang membuat kita bangsa Indonesia bersatu adalah perbedaan. Namun perbedaan ini juga yang terkadang membuat selisih paham dalam kita berbangsa dan bernegara. Kenapa? Perbedaan juga menjadi salah satu salah satu hal yang membuat bangsa Indonesia menjadi selisih. Karena dalam perbedaan itu termasuk dalam perbedaan pendapat, perbedaan dalam suku, ras, agama, perbedaan dalam bertalenta, dalam bersikap. Hal tersebutlah, perbedaan tersebutlah yang membuat bangsa Indonesia terkadang menjadi berselisih paham. Nah, dalam perbedaan itu, di dalam bergereja pun kita juga memiliki banyak sekali perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan itulah Tuhan mau kita tetap bersatu dan terus hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena Tuhan mau perbedaan itu membuat kita menjadi lebih dekat lagi dengan Kristus, lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena Tuhan menciptakan perbedaan dalam diri kita masing-masing itu karena Tuhan tahu potensi dalam kehidupan kita itu, potensi dalam perbedaan yang ada dalam diri kita tersebut.
Tuhan tahu perbedaan terkadang membuat kita selisih paham, tapi Tuhan memberikan kasih kepada kita agar kita dapat menahan amarah. Dan yang paling penting, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk membentuk sebuah perbedaan yang menciptakan keberagaman yang indah di dalam kita bergereja. Nah, teman-teman semua pasti tahu kita di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran gereja yang berbeda-beda nama ibadah, baik dalam berbeda nama ibadahnya maupun alirannya. Nah, contoh yang tidak jauh ya teman-teman, kita GPIB dan teman terdekat kita, mungkin teman-teman di lingkungan teman-teman sekolah ataupun lingkungan rumah teman-teman ada yang bergereja di gereja lain. Salah satu contohnya adalah gereja HKBP. Nah, GPIB dan HKBP ini saja mempunyai perbedaan. Nah, aliran GPIB saat ini adalah aliran GPIB adalah Calvinis. Nah, sementara HKBP alirannya adalah Lutheran. Nah, perbedaan Calvinis dan Lutheran ini adalah salah satunya terletak pada tata ibadahnya. GPIB, apa sih Kak perbedaan antara Calvinis dan Lutheran itu? Nah, GPIB alirannya adalah Calvinis. Nah, GPIB sendiri tata ibadahnya itu awalnya adalah mulainya dari menghadap Tuhan, kemudian setelah menghadap Tuhan masuk dalam pelayanan firman, setelah pelayanan firman masuk dalam menghadap Tuhan, masuk dalam jawaban jemaat. Nah, jawaban jemaat ini salah satunya selain merespon firman Tuhan adalah salah satunya juga dalam persembahan. Nah, setelah persembahan ini terakhir kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Nah, sedangkan Lutheran itu biasanya mereka masuk itu dari menghadap Tuhan. Setelah menghadap Tuhan mereka masuk ke jawaban jemaat. Nah, jawaban jemaat seperti persembahan seperti itu, tapi bukan merespon firman Tuhan ya teman-teman. Jadi dari menghadap Tuhan itu mereka langsung masuk ke dalam persembahan dulu. Nah, setelah persembahan dulu setelah itu mereka masuk dalam firman Tuhan. Setelah firman Tuhan mereka masuk dalam pengutusan dan berkat. Nah, kemudian perbedaan dari Lutheran itu firman Tuhannya di akhir. Nah, sedangkan kalau untuk yang Calvinis itu firman Tuhannya di tengah-tengah ya teman-teman ya. Jadi kita firman Tuhan terlebih dahulu baru di jawaban umat. Nah, terbalik dengan yang di Lutheran, di HKBP tersebut. Nah, dari Lutheran itu mereka persembahan dulu, jawaban jemaat dulu, baru masuk ke masuk ke firman Tuhan. Nah, jadi perbedaannya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau Lutheran itu pelayanan firmannya di akhir. Nah, kalau kita GPIB Calvinis itu untuk pelayanan firmannya itu setelah masuk dalam menghadap Tuhan. Nah, teman-teman, walaupun cara ibadah kita berbeda-beda dengan teman-teman kita baik dari Lutheran maupun Calvinis, tapi tujuan dalam kita beribadah itu tetap sama. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, meskipun berbeda seperti itu, jangan jadikan perbedaan itu menjadi perselisihan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman mungkin di sekolah ataupun di lingkungan rumah, teman-teman bermainnya ada yang bergereja di gereja Katolik, gereja HKBP, gereja ini, gereja itu. Karena di Indonesia ini banyak sekali gereja ya teman-teman ya. Nah, jangan jadikan perbedaan bergereja itu menjadi suatu perselisihan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, dalam teman-teman berteman dengan teman-teman di kehidupannya sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadikan perbedaan tersebut indah. Jadi dengan perbedaan tersebut teman-teman bisa saling berbagi dengan teman-teman satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda dengan tempat ibadah teman-teman. Kalian bisa saling berbagi pengalaman, kayak gimana sih ibadah di tempat kalian, kayak gimana sih ibadah di tempat teman yang Katolik,
teman yang di HKBP. Nah, dari situ kalian akan bisa tahu bagaimana indahnya perbedaan. Tuhan mau kita tetap menghargai perbedaan tersebut, karena dengan menghargai perbedaan tersebut kita akan tahu bagaimana Tuhan memberikan bagaimana maksud Tuhan dalam memberikan perbedaan kepada kita. Nah teman-teman, jadi teman-teman semuanya sudah paham ya. Jadi bagaimanapun bentuk tata ibadah, bagaimanapun cara ibadah teman-teman kita yang lain, kita harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan dalam beribadah, dalam bergereja, dan dalam beragama. Tujuannya adalah sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap menghargai perbedaan-perbedaan agar kita dapat lebih lagi mengerti maksud Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan perbedaan dalam kehidupan kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya kita hidup dalam Kristus dan kita bersatu di dalam Kristus bersama dengan teman-teman kita yang berbeda agama maupun berbeda dalam beribadahnya. Nah, teman-teman pasti tahu beberapa gereja yang ada di Pontianak kita ini. Nah, berbagai macam-macam gereja selain GPIB dan HKBP banyak sekali ya teman-teman gereja-gereja yang bisa dipakai untuk beribadah. Nah, meskipun berbeda, Tuhan mau perbedaan tersebut membuat kita terus bersatu di dalam Kristus, mewujudkan kemauan Tuhan dalam menghargai berbagai perbedaan untuk terus mewartakan Injilnya dan memberitakan kabar sukacita. Nah, berbagai aliran-aliran yang ada di Indonesia yang jelas kita tahu ya teman-teman, yaitu selain Calvinis dan Lutheran tadi, yaitu ada Ortodoks, ada Katolik, ada Anglikan, ada Metodis, ada Injili, Pentakosta, Karismatik, dan lain-lainnya lagi. Masih banyak sekali aliran-aliran lain selain yang kakak sebutkan tadi ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, untuk berbagai macam aliran itu tujuannya tetap sama ya teman-teman, adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu untuk aliran-alirannya tadi. Nah, untuk gereja-gerejanya juga selain GPIB dan HKBP itu ada gereja Katolik, ada GKI, ada GPDI, GBI, GMII, ada GKMI, ada GMI, ada GBI, terus ada GKE, dan juga ada gereja Protestan Batakaro. Nah, itu juga adalah alirannya sama, maksudnya alirannya juga berbeda-beda. Nah, Tuhan mau kita tetap bersatu dalam perbedaan. Meskipun teman-teman dengan temannya di sekolah atau di lingkungan rumah berbeda tempat ibadah, tapi teman-teman harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, dan tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Yang terakhir teman-teman, sikap kita dalam menghargai sesama dalam beribadah adalah wujud dari cinta kasih Kristus dalam diri kita yang boleh terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apapun perbedaan yang ada dalam diri kita maupun di dalam diri sesama teman kita, baik itu di dalam perbedaan talenta, perbedaan sikap, perbedaan ras, agama, suku, budaya, dan lain-lain, jadikan perbedaan tersebut jadikan perbedaan tersebut indah dalam berkeluarga, indah dalam kita berteman dan bersaudara. Nah, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 285 bait yang pertama, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih Tuhan Kristus yang esa.
Teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kepada kami napas kehidupan-Mu sehingga kami dapat bangun dan memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kedua orang tua kami. Berkati setiap langkah-langkah orang tua kami dalam melakukan kegiatannya sehari-hari ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, agar nantinya kami dapat membanggakan kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kedua orang tua kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada kami agar kami dapat menjaga dan memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, yaitu gereja GPIB Siloam ya Tuhan. Engkau berikan kepada gereja-Mu ini hikmat-Mu ya Tuhan, baik hikmat kepada pekerja-pekerja di gereja-Mu ini, baik koster, PHMJ, pendeta, presbiter, baik karyawan-karyawan kantor ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati setiap mereka, berkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat-Mu GPIB Siloam, agar jemaat-Mu dapat memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan, dan gereja-Mu dapat tersebar di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia, terlebih-lebih di Pontianak ini ya Tuhan. Engkau tahu saat ini pandemi masih merajalela. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan selalu kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dan dalam kami melawan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati setiap nakes yang merawat pasien-pasien COVID ya Tuhan, biarlah mereka terus bersukacita dalam merawat pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu juga untuk program vaksinasi di Pontianak ya Tuhan. Engkau berkati, biarlah program vaksinasi ini berjalan dengan lancar sehingga semua bangsa Indonesia dapat tervaksinasi dan terhindar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap bangsa Indonesia-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami dapat kembali beribadah seperti biasanya, dengan cara tatap muka, dengan tidak online lagi ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu semakin bersemangat dalam beribadah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan teruna-teruni ya Tuhan. Engkau berkati kakak layan dalam melayani anak-anak teruna-teruni ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu agar apa yang mereka sampaikan kepada adik-adik teruna, nantinya adik-adik teruna dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga setiap program-program yang mungkin belum terrealisasikan dalam program-program kakak layan teruna ya Tuhan. Berkati setiap program yang belum kami kerjakan. Biarlah apa yang kami
rencanakan nantinya ke depan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk pelayan PLK Teruna ya Bapak. Berkati setiap anak-anak teruna-teruni agar anak teruna-teruni ini dapat terus bersemangat dan bersukacita dalam beribadah meskipun saat ini ibadah mereka masih secara online atau daring ya Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan dalam mereka mengikuti ibadah ini setiap hari minggunya ya Bapak. Berikan kepada mereka sukacita yang penuh ya Bapak dalam mereka mengikuti ibadah. Biarlah apa yang mereka dengarkan dalam ibadah setiap hari minggunya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Berkati anak layan-Mu ini dalam pendidikan sekolah mereka ya Bapak. Berikan hikmat kepintaran kepada mereka agar mereka dapat menjalani sekolah mereka dengan baik dan mereka dapat membanggakan bangsa Indonesia, terutama membanggakan kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop putih, dikasih nama sama pelkatnya ya, lalu dititipkan ke orang tua untuk dimasukkan ke hari Minggu. Adik-adik, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Mazmur 58 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Adik-adik, untuk memberi persembahan mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, mari kita berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah ini Tuhan. Semoga apa yang kami dengar firman-Mu ini dapat kami lakukan di kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberi persembahan Tuhan. Semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Warta kita pada hari ini
Yang pertama, terima kasih untuk Kak Nesia telah memberikan firman pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih untuk adik-adik yang sudah ikut ibadah pada pagi hari ini. Yang ketiga, selamat berulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Yang keempat, ibadah Pelkat Teruna akan berlangsung online pada minggu depan. Sekian Warta PT, terima kasih. Adik-adik, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Baik teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berbagai perbedaan yang kami miliki satu dengan yang lain. Namun dengan perbedaan tersebut tidak membuat kami menjadi selisih, melainkan terus bersatu di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi menghargai sesama dalam perbedaan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan nantinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuntun kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Beri kami hikmat kepintaran dalam kami menjalani pendidikan di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan untuk mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yeah,
Kilau Bapa terpancar sukacita. Aku bersuka memuji Dia, sungguh ku terpesona. Stop, tahan diri, jangan malu. Jaim-jaimmu takkan berjalan maju. Berkat itu harus dibagi, bukan? Buatlah hidup sebahagia mungkin. Keterbukaan awal dari pemulihan. Tuhan, aku merasa paling bahagia. Yoi, hidup mulai tata kembali. Yoi, aku berkata paling baik. Yoi, haleluya puji Tuhan. Yoi, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Susah senang Tuhan sudah atur, jadi tinggal ikut alur. Pastikan jangan sampai keluar jalur. Ratakan tanah